Selamat siang, Pak Agus. Siang, Mbak Tias. Saya kok tadi masuk ke breakout room ya. Iya. Baik, terima kasih. Sambil ya, Mbak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Putri ya. Selamat siang, Bu Tias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Tias. Suaranya feedback apa? Menggema ya. Mungkin harus pakai headset kan. Tes. Selamat siang, Bu Tias. Tes. Selamat siang, Mbak Putri. Selamat siang, Pak Agus. Masih bengong, Bu Tias? Terdengar masih? Enggak, sudah cukup baik kok. Alhamdulillah. Matur nuwun, Bu Tias. Sudah ada. Sudah. Sudah siap, Bu Putri. Di ruang yang tadi ya? Sudah di mute. Apanya? Ngece yang udah ujian.
Tadi lupa nggak foto ya Pak Patut. Nggak dengar apa ya? Berdasarkan Pak. Di sini bisa tapi di rumah itu Biasanya kalau di sini kelihatan mukanya ini kelihatan segelondong semua ya Pak. Undangan saya baca dari Mbak, ada kata virtual Zoom meeting. Prof Jas WA saya. Ini Jumat ya, namanya. Ini kan yang Bagus. Bagus. Agus Ayano, halo, assalamualaikum. Pak, buka berikut roomnya nanti Pak. Caranya, berikut roomnya ditutup dulu toh Pak. Close ya Mas. Ya, di close berikut roomnya dulu. Nah, itu toh Pak. Kan di berikut roomnya tuh ada nama-nama kayak nama saya juga kan ada di situ toh. Di assign dulu. Di assign turun. Nanti ketika berikut roomnya di open orangnya kelempar semua reject gitu Pak. Ini tak tutup dulu, sudah tak tutup Mas. Di close all room dulu. Setelah di close all room itu di tiap-tiap roomnya nanti ya Pak. Di tiap-tiap roomnya itu bisa dimasukkan satu-satu. Orang yang masukkan bareng mahasiswa peserta itu bisa lebih. Nah, itu kan ada roomnya dibuat dulu. Room 1, room 2, room 3, room 4 itu dibuat dulu. Setelah roomnya pada jadi, misalkan mahasiswa semuanya dimasukkan di room 2 semua. Nah, penguji di room 1 semua. Nanti ketika di open all room, semuanya nanti akan geser. Ya, tapi diklik option dulu, Pak. Di option dulu. Diklik option. Di breakout room, Mas? Enggak, di menu breakout room di bawah sebelah kiri ada menu option. Di pojok kiri bawah ada tulisan option. Dalam? Nah, di option itu ada 3 centang dari atas itu dicentang semua. Terus yang tengah jangan, terus yang paling bawah dicentang lagi. Jangan yang 2 dari atas jangan dicentang. Yang dicentang hanya yang ketiga sama yang terakhir.
Jadi nanti mahasiswanya tidak bisa milih-milih ruang sendiri. Oleh karena itu, saya mohon Itu kan posisi saya masih belum open all room, toh, Mas. Tapi saya sudah buka room 1, room 2. Oke. Nah, di pojok kiri bawah itu ada option, diklik dulu optionnya. Mas, creative room, open all room. Nah, optionnya itu yang dicentang nomor 3 sama nomor 5 saja. Jangan dicentang semua. Sebelum saya buka, saya tanya dulu pada Optionnya itu dicentang nomor 3 yang move all participant automatically to breakout room itu dicentang. Terus yang paling bawah yang nutupnya itu hitungan detiknya diganti 10 detik. 10 detik. Oke. hanya asli. Oke. Alhamdulillah. Itu yang diceritakan kalau partisipan tidak, Mas. Makalah Yang pokoknya nomor 1 sama nomor 2 jangan, yang dicentang yang nomor 3 sama nomor 5, yang dicentang cuma 2 tok. Oke, siap. Nomor 3 dari atas sama nomor 5 dari atas terakhir. Oke, siap. Sudah. Terus waktunya diganti 10 detik, itu defaultnya 60. Sudah, siap. Sudah. Ya, setelah itu diklik sembarangan aja di luar, kemudian roomnya yang buat mahasiswa room berapa, itu di assign dulu, dimasukkan dulu room-roomnya. 615017 ini manajemen pendidikan menyatakan bahwa yang penguji 1 room, yang mahasiswa 1 room loh, jadiin 1. Nanti ketika di open, nanti mahasiswanya pindah semua regedet gitu. kepemimpinan informasional, kepemimpinan autentik, komitmen organisasi, Ada Pak Bandi. dan budaya organisasi terhadap kinerja guru sekolah menengah atas negeri. Pak Fatur Rahman yang tadi pagi derek lagi. Ini benar-benar karya saya sendiri, bukan sebuah Nomor apa, Mas? Dalam Bapak? dengan cara Berapa Bapak? Mbak Putri itu nanti ditempatkan di room 2 sama peserta atau enggak sementara di setting gitu? Terserah Bapak. Itu nanti ketika di open all room baru pindah. Kalau belum di open all room belum pindah. Oh, gitu, ya, wes. Nah, yang penting Bapak bagi-bagi dulu toh, di assign dulu toh. Rasa kok Mbak Putri tak pamit tulis. Karena di situ ada Pak Lano tuh, ada Pak Sakir atau siapa itu toh, nanti kan dengar kalau Mbak Putrinya enggak suruh keluar. Benar-benar usaha. Oke, nanti diusir dulu Mbak Putrinya. tunjukkan penjagaan. Ya, Iya. baik. Cukup. Saya ini ada ujian tertutup Pak, sudah dimulai. Saya tak fokus ke sini ya Pak. Saya izin saya tinggalkan ya Pak. Oke, saya tinggalkan dulu ya Pak. Saya live dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam Pak? Sampun ini? Sampun ya. Mbak, saya baru loading muter-muter terus. Sudah masuk belum? Ini kok nggak iso masuk Zoom katanya. Assalamualaikum Prof. Jas. Selamat siang Prof. Jas. Salam. Salam. Alhamdulillah, matur nuwun Prof. Jas. Ya. Kuwi undangane kuwi tulisane virtual Zoom meeting. Nah. Ya, Kalau saya ya Zoom. Jangan yang dari pasca itu loh, Prof, bukan yang dari saya. Bukan yang itu. Ora tak waca nek kuwi. Ora kewaca. Kuwi aku keh banget tok, umet aku. Lagi mahasiswa terus kok. Ora sempat buka sing ketok wae aku. Proses lari soalnya. Kira aku tekani terus aku.
terakhir Putri itu teko. Yang lain mau dibantu Prof. Jas, nanti diberikan masukan saat di ujian Prof. Ya. Saya saya buka dulu ya. Bapak mana aku udah sakit nih Bapak. Kira kita Bisa juga nanti ngomong. Tapi sudah posisi di Zoom ya. Nggih. Betul. Terus ini jaringan dengan boleh sih minum toh. Ya. Cukup menel untuk berbagai cara klik. Ada klik alamat itu. Suaranya kok nggak begitu jelas ya dari sini ya? Nggih Bapak. Ya. Yang tadi. Jelas Bapak. Ya, kalau Anda jelas. Tadi Pak Agus sama Pak Budi. Oh, di mute, tasnya di mute Bapak. Suara ruangan, ngagem suara ruangan. Oh iya. Halo Prof, jelas Prof. Ya begitu jelas Pak Agus. Di mute, Pak Agus di mute toh. Ya maksudnya kalau ini saya nyalakan mantul, feedback. pakai mic-nya, laptopnya Mbak Putri dalam satu ruang gitu Bro. Ya, Kalau saya coba buka ini bengong Bro. 1, 2, 3 mantul toh Bro? Ya, mantul. Ini aja Bro. Apa saya tutup nanti Pak Agus ngendikan, Pak Agus yang buka ngaten Bapak gantian. Nggih. Ya, Pak. Alhamdulillah. Yes. Selamat siang Pak Narto. Oke, selamat sore. Ya, selamat pagi. Karepmu. Mohon izin Bapak semuanya, kita mulai. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Dewan Kunci yang saya hormati, Dr. Fortunata Tias Dinasti MSI, Dr. Sunarto Ebu, Dr. Rudi Utomo MSI, Profesor Dr. Muhammad Jasuli Ebu. Pada hari ini, Rabu 26 Januari 2013, dilaksanakan ujian proposal disertasi mahasiswa atas nama Putri Yanuarita Sutikno. Apakah sudah bisa kita mulai, Bapak-Bapak semuanya? Itu Baik. Ibu Ya, Fortuna silakan. belum. Sudah Bu Pak, Fortuna. sudah Prof Jajuli. Oh, udah. Oh iya, enggak. Iya, monggo. Sedang lari-lari di Parangtritis, Bro. Iya. Terima kasih. Mbak Putri Yanuarita, apakah sudah siap? Insya Allah siap Bapak. Siang hari ini dalam kondisi sehat? Insya Allah sehat Bapak. Baik, Dewan Kunci yang saya hormati, kita buka ujian sudah Putri Yanuarita Sutikno dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Kunci yang saya hormati dan Saudara Putri Yanuarita Sutikno, pertama nanti kami sampaikan, berikan kesempatan kepada Saudara Putri untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam proposal saudara maksimal 15 menit. Sebelumnya bisa diawali dengan berdoa, kemudian nanti secara berurutan nanti dari kunci 1
Dr. Nadia seperti itu, kemudian berikutnya Dr. Sumator, Dr. Pitoma, dan terakhir Profesor Jasuli. Baik, Dewan Fungsi yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, silakan menghadiri ini. Terima kasih atas kehadirannya, bisa menyimak, bisa memberikan support kepada Putri Yanwalita Sutikno. Saudara Putri Yanwalita Sutikno, silakan, waktu kami persilakan maksimal 15 menit. Silakan. Matur nuwun sangat Pak Agus untuk waktunya. Keras sedikit, Mbak. Oh, nggih. Recording in progress. Baik, matur nuwun. Saya mencoba untuk memaparkan dari apa yang sudah saya tulis dalam proposal saya ini. Yang terhormat Dewan Penguji, saya mulai langsung mawon nggih. Baik, judul yang saya angkat adalah sosialisasi lagu anak karya Cito Kasilo melalui komunitas Semari Nyanyi dalam rangka penanaman nilai-nilai karakter pada anak usia dini di Yogyakarta. Latar belakang masalahnya, melihat dari peta perjalanan lagu anak Indonesia, itu dimulai dari tahun 50-an, setelah beberapa tahun setelah kemerdekaan, itu muncul lagu anak ya dari Ibu Sud, Niyung Sarjinah itu, Pak Kasur, Pak Daljono itu ya, tahun 50, tahun 60, 70, 80 sampai tahun 2000. Nah, melihat peta perjalanan lagu anak Indonesia itu, lalu saya mengobservasi, mengklasifikasikan menjadi dua masa, yaitu masa kejayaan dan masa kemandegan. Masa kejayaan itu ada di era tahun 70-an sampai tahun 2000-an. Dan masa kemandegan itu ada di era selepas tahun 2000-an. Nah, di masa kemandegan lagu anak ini terjadi krisis identitas dan karakter anak. Buktinya apa? Adanya kejayaan lagu anak di era 70-an sampai tahun 2000-an. Yang pertama, produksi dan stok lagu anak sangat bervariatif. Di situ lagu anak baru banyak tercipta dan populer. Ada regenerasi penyanyi cilik, ada regenerasi pencipta lagu anak itu mengkonsumsi lagu anak memiliki dunia hiburan, khususnya lagu anak, sesuai dengan karakternya sebagai anak. Kebutuhan lagu anak terpenuhi, lagu anak diminati semua kalangan usia, bahkan orang dewasa, orang tua juga mengkonsumsi lagu anak. Adanya peran orang tua terhadap konsumsi lagu anak, adanya dukungan industri musik dan media massa, dan bisnis dalam hal ini industri musik lagu anak itu menjanjikan keuntungannya. Sedangkan bukti kemandegan lagu anak itu batasannya adalah bahwa produksi dan stok lagu anak itu tidak sebanyak era-era sebelumnya. Lagu anak itu ada, tetapi terdengar dan diajarkan itu hanya lagu anak sepanjang masa, seperti naik-naik ke puncak gunung, pelangi-pelangi, balonku ada 5, gitu. Lagu anak yang ada saat ini itu belum bisa direspon dan diapresiasi dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Tidak ada regenerasi penyanyi cilik yang populer, kemudian belum ada lagu anak yang baru, yang muncul dan populer, yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Industri musik lagu anak sepi peminatnya. Peran media massa tidak mendukung sosialisasi lagu anak. Fenomena anak lebih suka lagu pop dewasa, peran orang tua tidak mendukung untuk mengkonsumsi lagu anak, kebutuhan lagu anak tidak terpenuhi sehingga terjadi krisis karakter pada anak. Nah, di sini batasan lagu anaknya dalam penelitian ini adalah yang pertama lagu anak yang menggunakan bahasa Indonesia, yang memiliki ruh, jiwa, atau karakter sebagai anak Indonesia.
Jadi lagu anak yang berbahasa Inggris, bahasa daerah itu tidak termasuk dalam bahasan penelitian ini. Yang kedua, batasannya lagu anak di sini secara musikal atau tematik itu cocok sesuai dengan aspek fisiknya, psikologisnya dunia anak-anak, serta bukan merujuk pada pengertian bahwa lagu itu dinyanyikan oleh anak-anak. Jadi orang dewasa yang menyanyikan lagu anak pun itu disebut lagu anak. Konsep lagu anak tidak mempersoalkan subjek penyajinya, tetapi ruh atau jiwa dari nyanyian tersebut memiliki dunia anak-anak yang sesuai dengan alam pikiran anak-anak, serta menggunakan bahasa sederhana yang dimengerti oleh anak-anak. Kemudian secara slide-nya tidak berbahasa lain. Jalan itu Pak? Di lain. Prof Jas mau membaca slide-nya Putri berjalan. Slide-nya berhenti tidak jalan ini. Slide-nya mandek. Tapi di tempat Putri sudah ganti itu Prof. Caranya gimana Pak? Ini mandek ini judul terus seperti lagunya itu. Baru mandek lagunya anak. Tapi di tempat Putri itu sudah ganti itu Bapak. Di layar situ, di layarnya ada enggak? Tutup share screen dulu. Tutup share screen, stop share screen. Ya, udah. Ada. Sampai ya, Pak. Ya, dilanjutkan silakan. Ya. Nah, kok nggak mau di slide besar? Nggak mau di slide Konsep tentang definisi lagu anak, batasan lagu anak ini kemudian merujuk pada lagu yang dirancang sedemikian rupa, baik teks maupun melodi nadanya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Pada umumnya temponya sedang, kayak pengulangan repetisi, dan teksnya disusun dengan bahasa yang sederhana, pendek, menggunakan repetisi yang mudah untuk diucapkan. Lalu mengapa lewat lagu anak? Lagu anak memiliki multifungsi, salah satunya sebagai alat media penyampai pesan. Nah, apabila lagu anak ini mandek, maka pesan tidak akan sampai kepada anak. Anak akan kehilangan salah satu alat penyampai pesan. Padahal, lewat lagu, anak cenderung lebih mudah menerima pesan yang akan disampaikan. Oleh sebab itu, saya sebagai akademisi menganggap hal ini urgent, penting untuk dikaji. Lalu kenapa anak usia dini? Bahwa usia dini merupakan fase kehidupan di mana individu mengalami peningkatan secara signifikan dalam perkembangannya. Dalam masa ini disebut golden age, karena masa ini menentukan seperti apa mereka kelak jika dewasa, baik dari segi fisik, mental, kepribadian maupun kecerdasannya. Terjadi krisis karakter itu di bagian apanya, di mana kok terjadi krisis karakter, bahwa anak cenderung meniru style atau gaya penyanyi orang dewasa sebagai role model. Anak itu bernyanyi untuk popularitas orang tuanya, bukan rata-rata bukan keinginan dari mereka sendiri. Isi dan pesan lagu anak tidak sesuai dengan karakter anak. Anak tumbuh dewasa, dalam hal ini karakternya sebelum waktunya. Lalu mengapa nilai karakter? Bahwa pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan moral, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda, dalam hal ini anak usia dini. Nah, metodenya nanti dalam pendidikan karakter ini melalui 3 tahap, yaitu yang pertama pemahaman, kemudian pembiasaan, dan keteladanan. Di sini hubungannya dengan pendidikan seni, pendidikan karakter itu bahwa pendidikan seni hakikatnya memuliakan manusia sebagai makhluk budaya. Nah, menjadi makhluk budaya ini salah satunya ada
unsur karakter di dalamnya. Lalu mengapa sosialisasi? Apa pentingnya? Bahwa sosialisasi di sini dimaknai setiap aktivitas yang ditunjukkan untuk memberitahukan, membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan itu. Yang akan disosialisasikan adalah lagu anak, produknya adalah lagu anak. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Nah, di dalam lagu itu yang akan ditanamkan adalah nilai lewat lirik lagunya. Sehingga di sini memaknai sosialisasi ini sebagai sebuah penyeimbang atau penyelamat akan punahnya lagu anak di Indonesia. Lalu di mana penelitiannya? Penelitiannya di Yogyakarta, alasannya merupakan salah satu dari sekian kota yang dijadikan pilot project oleh komunitas Marinyanyi dalam mengenalkan dan mengajarkan lagu anak karya Jito Kasilo dalam pembelajaran di sekolah. Lalu alurnya ini lewat lagu anak ciptaan Jito Kasilo, ini Jito Kasilonya, dan blog website www.marinyanyi.com bersama komunitas Marinyanyi, ini komunitasnya, disosialisasikan di anak usia dini, menempatkan lagu anak sebagai media pembelajaran dalam penanaman nilai karakter. Nah, ini saya punya contoh beberapa bukti bahwa anak itu menyanyi lagu-lagu orang dewasa, kebanyakan saat ini. Tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Tapi yang ku harap engkau pulang. Pergilah sayang. Nah, itulah tadi bukti bahwa saat ini itu anak itu lebih senang menyanyikan lagu-lagu orang dewasa. Jadi anak itu sebetulnya butuh lagunya mereka sendiri. Baik, ini ada video profil Jito Kasilo. Siapa sih Jito Kasilo itu? Inilah sosok Jito Kasilo atau yang akrab disapa dengan sebutan Ayah Jito. Sehari-hari Ayah Jito berprofesi di bidang komunikasi pemasaran. Selain itu juga sebagai pengajar di salah satu universitas negeri di Jakarta. Di tengah kesibukannya, siapa sangka Ayah Jito secara aktif juga menciptakan lagu-lagu khusus untuk anak-anak. Kecintaan Ayah Jito terhadap dunia lagu anak terlahir dari keprihatinannya ketika sering mendengar anak-anak secara fasih menyanyikan lagu-lagu dewasa, di mana liriknya banyak dipenuhi unsur-unsur percintaan yang sama sekali tak sesuai bagi dunia anak-anak. Inisiatif dan tekadnya muncul ketika tidak ada respon dari pihak-pihak yang diharapkan bisa membantunya. Ya, waktu itu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, itu saya sempat prihatin melihat anak-anak sekarang tuh nggak punya lagu sendiri.
mereka menyanyikan lagu dewasa dengan lirik-lirik yang multitafsir, yang apa namanya, tidak sesuai dengan alam anak-anak. Daripada cuma marah-marah, mending melakukan sesuatu. Kebetulan saya bisa bikin lagu, lalu saya buat lagu anak-anak. Kebetulan anak saya taruh di website maringnyanyi.com itu. Orang boleh mengunduh dengan gratis. Berawal dari website pribadi, Ayah Jito mulai aktif membuat lagu anak-anak. Lagu anak yang ia buat kemudian dimasukkan ke dalam web dan dapat diunduh secara gratis oleh siapa saja. Tak hanya mengandalkan kemampuannya mencipta lagu, Ayah Jito juga memanfaatkan sosial media sebagai wahana berinteraksi dengan guru-guru TK dan PAUD di seluruh tanah air. Hal ini bermanfaat besar, terutama sebagai sumber inspirasinya ciptakan lagu anak. Salah satu hal yang membuat saya senang menjadi upah saya ketika masyarakat mengapresiasi dan bilang saya terbantu oleh lagu-lagu ini. Ke orang ibu yang bilang, wah, terima kasih ya, gara-gara lagu Gosok Gigi. Terima kasih ya, gara-gara lagu Gosok Gigi, anakku sekarang mudah sekali disuruh gosok gigi. Saat ini, Ayah Jito sedang berupaya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung lagu-lagunya menjadi bagian dalam kurikulum PAUD dan TK. Jeripayahnya berbuah ketika pemerintah mulai konsisten untuk berupaya menghidupkan kembali lagu-lagu anak melalui sistem pendidikan. Ayah Jito hanyalah satu dari sekian banyak orang yang berharap anak-anak dapat menikmati lagi lagu-lagunya. Tindakan nyata dan konsistensi terhadap impiannya dapat membawa dampak positif bagi seluruh anak di tanah air. Ya, dan ini contohnya lagu dari Ayah Jito. Terima kasih Ibu Sapi, kau beri susu pada kami, minuman sehat dan bergizi, bikin pintar dan tumbuh tinggi. Oke. Nah, kok nggak jalan ya Pak? Kelihatan Bapak? Screen-nya kelihatan. Ditanyakan supaya saya bisa tahu. Mohon maaf, audiens, apakah screen-nya terlihat pergantiannya? Ya, terlihat. Terlihat. Matur nuwun. Nah, lalu paradigma yang saya ambil dalam penelitian ini menggunakan sosiologi seni. Kenapa sosiologi seni? Bahwa sosiologi seni merupakan dua ilmu yang berbeda, sosiologi dan seni. Seni berkaitan dengan value, nilai, yang fokus utamanya adalah keindahan, estetik. Sedangkan sosiologi merupakan sebuah ilmu dengan fokus yang studinya tentang hubungan manusia dengan manusia atau interaksi manusia. Nah, di sini sosialisasi itu merupakan penanaman atau transfer kebiasaan nilai dari aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Jadi adanya interaksi manusia yang berhubungan dengan nilai yang akan disosialisasikan adalah lagu anak. Sehingga sosiologi seni menurut saya tepat untuk dijadikan sebuah paradigma dalam penelitian yang akan saya lakukan. Rumusan masalahnya yang pertama, mengapa lagu anak karya Jito Kasilo penting untuk disosialisasikan, dilihat dalam konteks pendidikan anak usia dini PAUD di Indonesia. Nah, ini merupakan kajian ontologisnya, nanti meliputi perkembangan sejarah lagu anak Indonesia. Alasan lagu anak penting itu apa? Mengapa lagu anak
Kasilo yang dipilih. Kemudian biografi Jito Kasilo, pentingnya sosialisasi, lagu anak sebagai sebuah media pembelajaran PAUD, bentuk lagu anak karya Jito Kasilo, tema lagu anak karya Jito Kasilo, karakteristik lagu anak karya Jito Kasilo, dan proses penciptaan lagu anak karya Jito Kasilo mulai dari pemilihan tema, nada, lirik, mixing, sampai recordingnya. Nah, teori yang digunakan menggunakan teori fungsionalisme struktural dari Tackle Parsons. Di sini ingin mencari jawaban lagu anak itu sebetulnya punya nilai apa, punya power apa, punya kepentingan apa, punya apa, urgenitas apa. Nah, ini pakai teori fungsionalisme struktural dan dibantu dengan teori-teori pendukung, yaitu konsep budaya lagu anak, teori bentuk musik, konsep lagu anak dan batasan lagu anak, teori pedagogik, konsep pendidikan anak usia dini, dan konsep pendidikan karakter. Kemudian rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana upaya strategi sosialisasi lagu anak karya Jito Kasilo melalui komunitas Mari Nyanyi dilakukan kepada masyarakat. Ini merupakan kajian epistemologisnya, meliputi aksi Jito Kasilo, aksi komunitas Mari Nyanyi, sosialisasinya offline dan online, kemudian dari sisi guru, yakni pendidikan formal, pembelajaran di sekolah, kemudian orang tua, pendidikan informal, dan masyarakat non-formal. Teori yang digunakan, teori sosialisasi Peter L. Berger dan Lukman, dan teori aksi dan tindakan sosial dari George Herbert Mead. Kemudian yang ketiga, bagaimana implikasi sosialisasi lagu anak karya Jito Kasilo mampu dijadikan sebagai media penanaman nilai karakter pada anak usia dini. Ini merupakan kajian aksiologisnya yang meliputi makna dan nilai, yakni persepsi masyarakat, kemudian wujud masyarakat yang kondusif bagi perkembangan lagu anak Indonesia, responnya nanti seperti apa, dan wujud masyarakat yang kurang kondusif bagi perkembangan lagu anak Indonesia. Nah, ini menggunakan teori hubungan sosial dari Kimball Young dan Raymond Wimett, dan teori behaviorisme. Ya, ini ada perubahan tingkah laku apa dari sosialisasi yang dilakukan. Dan paradigmanya menggunakan paradigma terpadu, ya ini menggabungkan antara paradigma fakta sosial dalam sosiologinya pada rumusan masalah 1 menggunakan teori fungsionalisme, dan definisi sosial pada rumusan masalah kedua menggunakan teori aksi, teori tindakan, dan menggabungkan paradigma perilaku sosial menggunakan teori behavior dan hubungan sosial, sehingga ada paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial menjadi paradigma terpadu yang digunakan. Manfaat penelitiannya, di sini seni lagu anak dalam pendidikan seni ini dijadikan sebuah media pembelajaran atau media pendidikan, yakni belajar tentang seni dan belajar dengan seni. Ini hakikat pendidikan seni. Kemudian lagu anak dalam proses pendidikan seni digunakan sebagai sarana sosialisasi untuk menanamkan nilai karakter, yakni nilai luhur budaya dalam konteks pendidikan anak usia dini. Tujuannya sesuai dengan rumusan masalah, 3 rumusan masalah. Yang pertama, di sini menempatkan seni sebagai media pendidikan, kemudian strategi sosialisasinya seperti apa, dan untuk menanamkan nilai karakter anak usia dini. Kemudian kajian empirisnya atau state of the art-nya, ini dari beberapa jurnal dan penelitian terdahulu. Di sini saya bisa mengklaim bahwa lagu anak yang ditulis, yang diteliti dari jurnal-jurnal sebelumnya itu masih lagu anak sepanjang masa yang digunakan. Jadi belum ada lagu anak baru yang dikaji, yang diteliti atau yang ditulis, itu belum ada. Masih lagu anak yang sepanjang masa. Contoh ini punya Pak Udi. Pembelajaran musik di taman kanak-kanak
daya tarik lagu anak bagi anak usia dini studi kasus ini lagunya masih menggunakan lagu-lagu anak sepanjang masa. Kreativitas Ate Mahmud dalam penciptaan lagu anak-anak tulisan Karsono juga masih menggunakan lagu anak-anak sepanjang masa. Sehingga di sini saya bisa menyatakan bahwa ada inovasi dari penelitian yang akan saya lakukan. Kerangka berpikirnya, ini adalah budaya lagu anak, kemudian muncul sosok Jito Kasilo dan komunitas Mari Nyanyi, kemudian disosialisasikan menggunakan paradigma sosiologi seni, rumusan masalah 1 tentang lagu anak, rumusan masalah 2 tentang strategi sosialisasi, dan rumusan masalah ketiga tentang implikasi sosialisasi menggunakan teori fungsional, teori aksi, teori sosialisasi, teori hubungan, dan teori behaviorisme, yang di dalam pendidikan seni ini ternyata lagu anak sebagai media pendidikan karakter anak usia dini untuk menanamkan nilai karakter. Kemudian metode penelitiannya menggunakan desain studi kasus, metode pengumpulan datanya studi pustaka, observasi wawancara, validasi datanya triangulasi, mengecek derajat kepercayaan, teknik sumber dan waktu, analisis datanya menggunakan teknik penjodohan pola yang diadaptasi dari Trondheim dan Yin. Ini model alur studi kasusnya. Yang pertama ada rencana, kemudian desain, persiapan. Persiapan ini sekaligus membagi atau mengklasifikasikan data, kemudian data yang sudah diklasifikasikan dikumpulkan berdasarkan klasifikasinya, kemudian dianalisis. Dalam menganalisis ini sudah sesuai dengan klasifikasi yang dilakukan. Kemudian validasinya atau triangulasinya caranya adalah membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat, membandingkan hasil wawancara dengan isi satu dokumen yang berkaitan. Nah, ini teknik analisis datanya, teori yang ada, konsep yang ada, proposisi yang ada, kemudian dianalisis, dijodohkan dari apa yang ditemukan, data dokumen, arsip wawancara, observasi, kemudian disusun, dianalisis, dijodohkan dengan teori-teori, konsep, dan proposisi yang ada. Novelty-nya saat ini saya menemukan referensi ratusan lagu anak yang sesuai dengan kurikulum PAUD, sehingga guru PAUD sangat terbantu dalam proses pembelajaran. Jadi memiliki media pembelajaran berupa lagu untuk alat dalam proses pembelajarannya. Dan di sini anak itu memang butuh lagunya sendiri. Kemudian di sini menempatkan sosialisasi sebagai penyeimbang atau penyelamat seni, dalam hal ini lagu anak, sebagai media pembelajaran. Kemudian fungsi sosialisasi lagu anaknya, yang pertama untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dan penanaman nilai karakter. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan untuk memaparkan. Mohon masukan yang membangun untuk maksimalnya penelitian yang saya akan lakukan. Matur nuwun. Terima kasih kepada Putri yang Alida. Tolong di-stop. Berikutnya kami persilakan Dr. Fortuna Dias-Pintu. Kami persilakan Mbak Dias 20 menit Mbak Dias waktu kami berikan. Silakan Mbak Dias. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin ini menjadi yang pertama kepada Prof. Muhammad Zazuli. Selamat siang Prof. Bapak Dr. Udi Utomo dan Bapak Dr. Sunarto serta Ketua Sidang. Terima kasih sebelumnya Mbak Putri, selamat sudah sampai di tahap proposal ini ya. Proposalnya
menarik, judulnya Sosialisasi Lagu Anak karya Jito Kasilo melalui komunitas Mari Nyanyi dalam rangka penanaman nilai-nilai karakter pada anak usia dini. Wah, judulnya panjang. Ada beberapa kata kunci di situ. Secara umum saya melihat proposal ini sudah terlihat dari mana mau kemana, gitu sudah terlihat Mbak Putri. Topiknya menarik. Namun ini namunnya yang perlu diperhatikan. Ada beberapa pertanyaan atau masalah atau mungkin konfirmasi untuk saya yang agak mendasar karena berkaitan dengan kedalaman dan ketajaman yang belum muncul di latar belakang masalah ya. Akibatnya persoalan atau jawaban itu mungkin belum menjanjikan sesuatu yang baru ya. Jadi boleh saya share atau apa ya, boleh atau saya ungkapkan saja ya. Yang pertama yang pertama itu yang akan diteliti itu lebih pada karena ada sosialisasinya, sosialisasi lagu anaknya, atau komunitas Mari Nyanyinya, atau lagu Jito Kasilo. Jadi ada kaitannya ya. Jadi yang paling utama atau yang menjadi masalah itu yang berkaitan dengan kemandekan lagu anak. Kalau meminjam istilah kemandekan tadi, itu karena sosialisasinya untuk lagu anak-anak. Atau karena tidak ada sosok Jito Kasilo ini menjadi satu fenomena yang muncul sehingga perlu diteliti. Kemudian atau komunitasnya, kegiatan komunitasnya, ya. Jadi apa yang akan diteliti? Jadi ada beberapa kata kunci di sini. Sosialisasi lagu anaknya, kemudian lagu karya Jito Kasilo, kemudian komunitas Mari Nyanyinya, dan ketiganya itu nanti akan berujung ke nilai-nilai karakter yang dimunculkan oleh lagu ya. Dan mengapa memilih Jito Kasilo itu. Selain tadi sudah diungkapkan ya, mungkin ada juga yang tidak diungkap oleh Mbak Putri, sebenarnya ada loh di luar Jito Kasilo itu ada beberapa, tetapi memilih Jito Kasilo itu karena sudah punya komunitas, sudah punya web, tadi sudah disebutkan ya. Tapi mungkin ada yang beberapa itu yang sebenarnya sudah mempunyai lagu anak-anak yang populer juga, dan itu tidak dikenal karena tidak punya komunitas, tidak punya web, itu seperti itu. Tapi dia menciptakan banyak lagu. Itu yang poin pertama. Lalu yang kedua, istilah kemandekan. Saya mencoba mencari di kamus itu kata kemandekan itu kok tidak ada ya. Mungkin itu kata yang atau istilah yang diciptakan oleh Mbak Putri untuk menggambarkan stuck atau tidak ada, kalau boleh mengatakan ini tidak ada sesuatu yang baru di lagu anak. Apakah seperti itu, tidak ada muncul lagu baru. Jadi kemandekan itu mungkin perlu diberi batasan. Kemandekan itu dalam hal apa mandeknya, ya, dalam hal apa saja, dan mengapa itu bisa dikatakan mandek gitu. Jadi dibatasi. Kemandekan itu dari apa? Tidak adanya lagu anak yang baru. Saya mungkin perlu dicek, banyak lagu anak yang muncul baru itu ratusan, bahkan mungkin ribuan. Tapi mengapa itu tidak dijadikan referensi atau untuk melihat dari sisi yang lain bahwa itu sebenarnya tidak mandek dari lagu anak.
Atau dari sisi penciptanya, nggak ada loh pencipta lagu anak jadi mandek. Apakah benar seperti itu? Karena ada beberapa festival atau lomba yang menggelar atau tentang lagu anak itu. Temanya bisa bermacam-macam, tentang lingkungan, tentang apa Indonesia, tentang apa sekolah atau apa itu banyak digelar untuk apa menumbuh apa lagu anak itu supaya ada terus. Dan tema-tema lagu anak itu memang klasik. Ada yang klasik, kemudian ada yang temanya itu memang beragam. Apakah tema itu juga menyebabkan kemandekan lagu anak misalnya? Karena tidak ada tema yang kekinian sesuai dengan zamannya gitu. Kalau tadi merentang waktunya 2000 ke atas ya, apakah benar dalam masa 2000 ke atas itu tidak ada apa lagu anak yang tercipta, pencipta lagu anak, kemudian sosialisasinya, yang dimaksud sosialisasi itu yang seperti apa. Jadi mungkin apa indikator lagu anak itu mandek dan bagaimana indikator lagu anak itu dikatakan berhasil. Ya. Jadi ada dari segi musikal dan non musikalnya atau ekstra musikalnya mungkin. Dari segi lagu anak itu dari wawancara tadi ya yang ditampilkan Mas Jito Kasilo pun ternyata ketika mencipta lagu anak dia mendapat masukan dari guru-guru juga, kemudian dia menyesuaikan, ada proses untuk menyesuaikan dan lagu anak itu bisa diciptakan sesuai kebutuhan, sesuai keinginan dari guru-guru atau anak-anak. Ada satu yang membedakan bahwa lagu anak itu kebanyakan diciptakan oleh orang dewasa. Ya, jadi lagu anak itu kebanyakan diciptakan oleh orang dewasa. Hanya mengapa lagu anak klasik dan itu dikatakan lagu anak yang tidak klasik. Kalau boleh mengatakan tadi Mbak Putri mengatakan lagu anak sepanjang masa, dan lagu anak yang tidak sepanjang masa itu dianggap lagu yang tidak begitu bagus ya dari segi lirik atau penanaman nilai-nilai karakternya. Lagu anak yang sepanjang masa itu menurut penelitian tadi sudah disebutkan di kajian pustaka itu adalah lagu-lagu ternyata yang diciptakan oleh yang punya background atau latar belakang itu pendidik yang sudah bergaul atau mengamati dunia anak dengan lebih seksama kayak Pak Ate Mahmud, Pak Kasur, Bu Kasur deh dari fenomena itu. Jadi perlu dijelaskan di latar belakang karena kemandekan itu sering muncul. Jadi kalau kata kunci itu kemandekan sering muncul ya. Jadi istilah kemandekan itu perlu diperjelas. Kemandekan dalam hal apa dan mengapa itu bisa dikatakan mandek itu. Mungkin itu dulu kalau Mbak Putri mau merespon silakan. Baik Bu Tias, terima kasih untuk masukannya, kritikannya, dan pertanyaannya. Wow. Baik, akan saya coba untuk mengklarifikasi. Yang pertama, pertanyaannya atau masukannya, ini itu lebih ke sosialisasinya, atau ke komunitasnya, atau ke lagu citonya. Jadi sebetulnya ini sebuah proses sosialisasi, namun di dalamnya itu include ketiga-tiganya. Dalam proses atau dalam kegiatan sosialisasi itu, yang disosialisasikan itu adalah lagu anaknya, dan yang mensosialisasikan itu komunitas mari nyanyinya. Jadi ini satu proses, Bu Tias. Tidak meneliti sendiri komunitasnya, tidak meneliti sendiri berdiri sendiri lagunya, tidak meneliti sendiri sosialisasinya, tapi menjadi satu bagian keseluruhan itu yang include ketiga-tiganya, gitu. Ya, terima kasih. Berarti kalau include ketiga-tiganya,
harus ada satu yang bisa menggambarkan atau fenomena atau masalah yang satu bisa menggambarkan itu. Jadi tadi kata kunci kemandekan itu untuk masuk ke untuk menjelaskan hal-hal yang lain. Kemandekan itu Bu Mbak Putri itu kemandekan. Jadi kemandekan lagu anak. Oke. Dan masih kemandekan lagu anak. Di satu sisi itu masih ada lagu klasik yang terus dinyanyikan, kemudian bagaimana dengan lagu anak baru yang kurang sosialisasinya gitu. Apa indikator lagu anak? Apa indikator lagu anak itu berhasil kalau merujuk ke lagunya Mas Jito Kasilo itu. Baik. Jadi ini kan diawali karena Jito itu merasa saat ini itu anak-anak itu justru menyanyikannya lagu-lagu yang orang dewasa, yang kadang mereka menyanyikan ya tidak tahu arti liriknya, tidak tahu ini, jadi mereka karakternya itu dewasa sebelum waktunya. Itu sebetulnya alasan Jito untuk membuat lagu kan. Nah kemudian dia ingin membuat lagu tidak bertujuan mempopulerkan, tidak, tetapi hanya keinginannya hanya sebatas anak-anak itu punya lagunya sendiri. Lalu Jito ini lewat misi pendidikan gitu. Lah, yang dituju adalah PAUD karena ini menjadi dasar karakter itu ada di anak usia dini. Ini tadi saya sebutkan di sini adalah usia golden age. Ini akan menentukan kemana arah mereka selanjutnya. Ini karakternya ini bisa dibidik, bisa tanamkan mulai dari usia dini ini. Nah, kemudian tadi istilah kemandekan itu maksudnya sebetulnya lagu anak itu ada, bahkan yang baru-baru pun juga ada gitu. Tetapi kenapa yang konsumsi yang masih dinyanyikan, masih digunakan itu sebatas lagu-lagu yang sepanjang masa di TK-TK itu, mulai dari dulu yang saya, ibu saya, anak saya, atau bahkan sekarang anak-anak usia dini saat ini, guru-guru itu sangat minim untuk referensi lagu dalam proses pembelajaran yang mereka mengajarkannya itu ya lagu-lagu yang masih lagu-lagu yang dulu yang pelangi-pelangi, balonku ada 5, jadi tidak ada inovasinya. Nah ini Jito. Sekaligus kenapa saya kok memilih Jito, dia punya keunikan, punya keunggulan bahwa lagu-lagu yang diciptakannya ini disesuaikan dengan kurikulum PAUD, disesuaikan dengan pembelajaran di PAUD. Jadi misal nih guru mau ngajar misal tentang daun gitu, sudah dibuatkan nih sama Jito ada lagunya daun, permintaan dari guru si A. Nanti misalkan mau ngajar tentang transportasi, dibuatkan nih lagu transportasi. Nah ini juga beberapa lagu itu banyak yang dijejali nilai-nilai karakter gitu Bu Tias. Jadi sebetulnya baik, terima kasih Mbak Putri ya. Sami-sami Bu Tias. Itu tadi sudah terlihat di presentasinya memang mengapa memilih Jito Kasilo. Mungkin Bu Putri boleh melihat perbandingan atau melihat bahwa ada banyak lagu baru yang memang diciptakan. Jadi khususnya Ibu memakai lagunya Pak Jito Kasilo ini ya untuk masuk. Kalau boleh bertanya lebih lanjut Bu, karena ini kan penelitiannya di Jogja ya Bu. Iya, Bu Tias. Ya, apakah Ibu pernah observasi awal mengenal lagunya Jito Kasilo itu sudah pernah diberikan atau Ibu bisa memberikan satu contoh lagu saja yang diciptakan Pak Jito Kasilo yang mudah? Nyanyi ya Bu ya. Sedikit aja. Kuku kuku kuku. Judulnya kuku kuku kuku. Kuku-kuku tumbuh setiap hari, kalau panjang harus dipotong biar rapi. Kuku yang panjang jadi sarang kuman, bikin kita sakit-sakitan. Kuku yang panjang jadi sarang kuman, bikin kita sakit-sakitan. Mohon maaf ya, bukan penyanyi. Oke.
Oke, terima kasih Bu Putri. Sami-sami, Bu Tias. Mungkin perlu dijelaskan juga ya batasan lagunya Jito Kasilo, seberapa banyak yang mengenal lagu Jito Kasilo itu, apakah pernah dilakukan survei atau observasi kecil-kecilan atau bagaimana komunitasnya. Kemudian dari halaman 29 itu ada kondisi yang menyebabkan kemandekan lagu anak. Kemudian halaman 32 itu cakupan masalahnya sosialisasi lagu anak karya Jito Kasilo. Jadi ketika membaca itu, ini yang dimaksud yang mau yang mana ya, halaman 29, 32, dan masalah utamanya itu kemandekannya itu. Nah, krisis identitas anak, krisis karakter anak itu tadi sudah disebutkan di awal. Mbak Putri, saya ingin benang merahnya saja. Jadi berangkat dari latar belakang masalah itu, istilah kemandekan itu perlu diperjelas, kemandekan dalam hal apa dan mengapa itu bisa dikatakan mandek ya. Karena ada paradoks ya. Sekarang di era yang sekarang di mana semua orang bisa menciptakan lagu, mengupload lagunya, kemudian mendapat respon dari pendengarnya, itu menjadi satu hal yang bisa di satu sisi itu bisa memperkaya, tetapi di satu sisi itu tidak ada saringannya ya. Melihat lagu anak yang berhasil atau lagu anak yang baik itu yang seperti apa itu sudah tampak gitu. Masih ada waktu Pak Agus? Silakan Mbak. Ya. Kemudian Bu, mungkin saya belum membaca panduan penulisannya yang untuk di latar belakang di bab 1 itu saya kok masih melihat seperti ada kajian pustakanya ya, sementara di kajian pustaka itu juga ada hasil penelitian, kemudian jurnal dan sebagainya. Jadi ini di bab 1 sudah ada kajian pustakanya, kemudian ada review jurnal, kemudian di bab 2-nya juga ada, atau mungkin itu bisa dijadikan satu di bab 2-nya atau bagaimana. Terus yang kedua, ejaan Ibu Mbak Putri tolong diperhatikan, saya menemukan kata di mana itu banyak banget, yang bukan berarti kata tanya tapi di mana gitu. Ini sudah saya menjumpai kata di mana itu banyak sekali yang bukan kata tanya tetapi itu menjadi 100 ada banyak ini ya Bu. Jadi tolong diperhatikan juga. Itu yang dari, dan di landasan teorinya banyak sekali ya Bu ya. Itu apakah itu semua akan dipakai atau mungkin hanya beberapa saja, karena kata yang di depan, judul yang di depan itu kan sosialisasi lagu gitu. Apakah semuanya itu nanti akan dipakai? Nanti mungkin dari pembimbing yang lain akan lebih melihat di teorinya itu. Ada teori behavioristik, kemudian sosialisasi, kemudian ada teori banyak sekali. Apakah itu benar-benar dipakai atau tidak? Kalau dipakai itu yang mana, kalau yang tidak atau kurang berkaitan juga mungkin bisa dikurangi. Ya, terima kasih Mbak Tia. Ya, terima kasih Pak Agus, itu saja terakhir. Sama-sama, nanti saya kirimkan ini bacaan saya. Terima kasih. Bu Tias. Terima kasih. Berikutnya kami silakan Dr. Sunarto Ebu. Silakan Pak Sunarto. 15 menit. Ya, terima kasih. Bisa didengar, Mbak Putri? Pak. Kepada Pak Agus, Dr. Agus Cahyono, Dr. Fortuna, Dr. Rudi Utomo, dan Prof. Jajuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Draft baru datang kemarin sore, tapi tidak masalah, karena saya biasa baca cepat. Saya
akan merevisi beberapa saja. Ya. Jadi yang paling urgent sebenarnya di pendahuluan. Ya. Tadi Bu Fortunata sudah sedikit menyinggung tentang pendahuluan. Ini Mbak Putri ini membuat pendahuluan itu seperti membuat apa ya, satu buku itu. Pendahuluan itu tak hitung ada 24 halaman. Itu sebenarnya tidak perlu ya. Pendahuluan sedikit saja. Yang penting saja mengapa Anda mengambil itu. Alasan utamanya apa gitu. Ya Mbak ya. Ini terlalu disertasi itu yang bilang harus tebal siapa? Ini saya menemukan disertasi dari Cornell University hanya 45 halaman ini. Ada di rumah saya. 45 halaman sampai 50 disertasi itu. Sudah harus. Yang penting nanti temuannya itu apa, begitu loh. Temuannya itu apa? Tidak kandelnya, tidak tebalnya itu enggak. Oke? Oke. Alasannya apa? Nah, sekarang saya ingin tanya ini Mbak Putri, siapa ini? Tokohnya ini siapa ini? Jito Kasilo. Jito ini sudah masuk di beberapa media, termasuk ditulis di media koran juga, Mbak ya? Iya, Bapak. Majalah. Tolong nanti itu dicantumkan di pendahuluan apa latar belakang masalah ya. Jadi itu alasan mengapa Anda mengambil itu karena begini-begini. Ya, alasan-alasan kuat. Dia sudah termasuk salah satu tokoh musik untuk anak, ya. Itu. Lalu nanti sebelum lebih jauh sebenarnya nanti definisi anak tentang anak itu apa gitu. Anak itu dari usia berapa, karena tiap ahli itu beda-beda, tolong tampilkan. Anda nanti ngambil jalan tengah. Ya. Anak itu usia apakah seperti saya itu disebut anak kan begitu enggak. Jadi tolong nanti ya, anak itu dengan jelas dari umur berapa ke umur berapa. Lalu tadi istilah kemandegan ya, sebenarnya istilah kemandegan sudah menjadi hal yang galib di dalam ini perkoleksian bahasa di Indonesia, seperti mengentaskan apa itu ya, memang nggak ada itu sebenarnya. Ini apa ya, resapan ya, dari bahasa-bahasa terutama Jawa. Jadi nanti mohon diterangkan bahwa sebenarnya tidak mandek sama sekali musik anak itu. Ada beberapa yang masih jalan cuma tidak terekspos. Lalu latar belakang masalah Anda 3 ya Mbak ya? Iya. Apa saja Mbak yang pertama? Latar belakang masalah. Ya. Di PowerPoint-nya atau? Enggak aja, baca saja. Ringkasannya saja. Oh, latar belakang masalahnya yang pertama tentang... Rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3 ya? Oke. Mengapa lagu anak? Ya. Lalu bagaimana upaya, lalu bagaimana implikasinya. Oke. Memang kalau sudah S3 tidak usah disebutkan seperti apa, tapi nanti tetap dimasukkan walaupun itu dalam bab yang nggak urgent, yaitu tentang ada sejarah lagu anak juga ada ya. Sudah. Anda sudah paham? Ya, itu tetap dimasukkan. Terus apa itu yang disebut lagu anak, walaupun ini tidak masuk. Karena Anda sudah S3 itu apa itu musik itu sebenarnya tidak perlu. Ya, perlu itu sudah include, itu sudah dianggap bisa, entah bisa atau enggak itu enggak. Ini sudah PhD, nanti Anda PhD bukan S1 lagi, tapi sudah include pengetahuan tentang musik, dianggap bisa begitu, tidak kok terus apa itu musik, apa itu harmoni, tidak perlu gitu ya. Jadi nanti buang-buang energi gitu ya. Itu. Lalu tadi sebenarnya saya ada beberapa buku yang tadi sudah saya kirimkan, 1 ya Mbak ya, kalau nggak salah. Ampun, 1 Bapak. Bagaimana proses membuat suatu kreativitas komposisi, ya. Termasuk di situ ada memiliki musik anak. Bagaimana, tapi itu dalam bahasa Inggris, ya. Silakan Anda kutip, ya. Ini, terus di sini ada teori sosial ya, Anda ya Mbak ya. Sosiologi ya, Bapak. Sosiologi ya. Di situ mengandaikan adanya Dasein dan Dasolon ya. Dasein
apa yang terjadi saat ini, apa yang sudah dikatakan oleh Anda terjadi kemandekan, lalu anak menyanyikan tidak sesuai dengan usianya, temanya, ya, tema lagu. Nah, terus ada solennya si ini, si siapa ini? Ada solennya ini si Jito ini, ya. Ada, nanti dilihat itu teori. Dasein itu apa yang ada? Kita tidak bisa mengkonstruk, tidak bisa membuat apa yang ada, kita amati. Nah, supaya memperbaiki yang dasein ini perlunya adanya dasolen, apa yang seharusnya. Nah, seharusnya apa? Itulah yang dilakukan oleh Jito. Itu, ya Mbak ya? Iya, Bapak. Jadi nanti Anda memakai istilah itu karena ini memakai teori sosial, ya. Jadi tadi Bu Tias sudah menyinggung di latar belakang masalah, itu sudah masuk teori. Nah, itu nanti dipindah saja, copy paste saja. Pendahuluan cukup 5, paling banyak 5 lah, 4, nggak usah banyak-banyak. Padat berisi gitu. Nggak usah, mohon maaf, kita pamer disertasi saya 500 halaman, tapi isinya apa kita nggak tahu. Ya, padat, yang penting padat. Ya, mengapa Anda mengambil itu yang utama. Lalu sekarang saya ingin tanya Mbak, objek materialnya apa ini Mbak, disertasi Anda? Lagu anak, karya Jito Kasilo. Formalnya? Sosiologi seni. Sosiologi seni? Iya. Ada berapa poin dalam satu sosiologi seni itu? Ada berapa poin? Ada 3. Yang pertama pakai teorinya fungsionalisme, itu untuk menjawab rumusan masalah 1. Yang kedua teori aksi, tindakan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Yang ketiga, teori hubungan sosial dan behaviorisme untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Nah, sekarang Anda menjawab dari yang ontologis itu dari yang konsepnya Jito, kan? Ya kan? Iya. Nah, konsepnya Jito. Hakikat lagu anak itu nanti. Ya, hakikatnya estetika ya, keindahan. Karena dalam lagu anak, keindahannya itu enggak, kalau dalam komposisi musiknya, ya secara komposisi, jarang ada lagu anak yang melompat secara melodi, benar nggak? Betul. Ini maaf, di sini hujan deras. Di sini kedengaran nggak, Mbak? Dengar Bapak. Jelas ya. kok. Jadi tolong konsep ontologisnya juga ada estetikanya, karena estetika lagu anak itu estetika yang sangat sangat simpel, sederhana. Jadi kalau lagu anak itu tidak melompat, tapi cenderung melangkah. Ya. Terus wilayah ambitusnya juga terbatas. Nah, disinilah ontologis estetikanya di situ itu. Jadi di situ Jito menciptakannya seperti itu. Kalau nggak salah loh, saya nggak mendengarkan karena di sini tadi hujan deras sampai sekarang. Jadi itu konsep ontologisnya. Lalu konsep epistemologisnya bagaimana? Bagaimana lagu anak itu disosialisasikan? Nah, disosialisasikan, terus dia membuahkan hasil. Salah satu contohnya adalah sikat gigi. Terus ada keterangan dari ibu siswa, berkat lagu itu anak saya mau sikat gigi, begitu kan? Iya. Ya, itu epistemologi, itu kebenarannya. Lalu values-nya yang mana? Values-nya? Apa Bapak? Values, nilai. Oh, nilainya nilai karakter ini Bapak. Disiplin. Oh ya. Oke. Salah satu nilai saya ambilnya acuannya memakai 18 nilai karakter yang bersumber dari Kemendiknas, Bapak. Oke, itu aja. Saya rasa cukup itu ada karena PhD ya, filosofi, jadi sudah ada 3 unsur, ontologis, epistemologis, dan sosiologis. Itu ya Pak Agus? Matur nuwun Pak Narto. Oke. Terima kasih. Saya ini baru ujian Pak Agus. Oke, ya terima kasih Dr. Sunapa Emo. Berikutnya kami persilakan Dr. Budinto MSc
Kami silakan Pak Oki, 15 menit waktunya. Terima kasih. Sudah berfungsi pertama yang menciptakan dari Jakarta, NATO dan Putri ini ya. Iya Bapak. Juga ada dua persoalan yang disampaikan oleh Fungsi 1 maupun Fungsi 2. Benar sekali bahwa di disertasi Anda ada 3 ya. Hanya tidak sosialisasi, ada bagaimana ya, ada PKK ya. Dan tadi Pak Nato sudah menyampaikan pendahuluannya panjang sekali ya. Berapa halaman itu ya? Tidak saya tadi katakan kemarin lolos sensor ya. Maaf nggak usah kita ya. Jadi beberapa data menjadi satu paragraf baik yang memberikan satu segmentasi ya nasional atau dan tampaknya Putri ini kan memiliki menu dari kasusnya ini ya Cito. Tapi di situ Putri harus frame dengan baik sehingga isu apa yang akan dimunculkan di pertama nanti akan ada seleksi itu di latar belakang sehingga nanti tuntutannya bagaimana. Karena pertama menunggu Cito terus kok lagu-lagunya karakter kok ini ditunjukkan oleh gurunya, tapi cara berbicara yang dilakukan bisa sekonstruktif. Apakah saya akan bicara tentang perbatasan lagu yang mendidik? Buktinya Pak Guru kan ya kan? Butuh lagu. Setelah itu, apakah saya akan mengungkap tentang pentingnya lagu sebagai media pendidikan karakter? Maka isinya itu kan, gitu. Apakah saya akan menunjukkan suatu bukti bahwa lagu-lagu yang berkembang ini terus perilaku anak-anak gitu ya, dan fokus ke kasus kita sebagai sebuah perlawanan tadi yang dikatakan Pak Nato ataupun solusi yang pertama ya. Karena media sosial tujuannya setiap orang bisa mengupload maka nanti terjadi perlawanan. Dan juga ini termasuk posisi di mana? Posisi yang pragmatis yang dia cari duit. Ya kalau cari duit ya dia laku yang kabut saja sudah cari duit kan gitu kan. Tapi dia perlawanan agen perubahan dan konsep pendidikan. Ya. Jadi kalau nanti saya baca yang pertama sudah oke, setelah itu balik lagi nggak tahu itu nanti diperlakukan aja. Jadi di latar belakang silakan isu apa yang akan Anda kemukakan di kalimat awal ya. Mungkin jangan langsung gitu karena kan kalau ini orang kualitatif bilangnya kan variabel terpengaruhnya sebetulnya karakter. Jadi bisa saja bicara tentang isu pendidikan karakter ya. Terus pendidikan bagi anak ya kan. Terus lagu sebagai media pendidikan baru masuk muncul Cito. Sampai Pak Nato idealnya lagu ini kenyataannya ada seperti ini kan dari hasil penelitian yang ada bisa menjadi satu fragmentasi ya. Terus namun demikian namanya sekarang mulai ada satu ya proses aksi dalam kasus siapa Cito ya yang itu baru sampai ke situ ya, sehingga nanti akhirnya di risetnya itu berkaitan dengan untuk ya. Terus teorinya tadi disampaikan banyak sekali dan apa teori tentatif. Tapi nanti Anda jangan sampai gagal fokus ya. Karena kan di sini itu apa ya, input utamanya adalah sosialisasi. Apakah ketika Anda nanti mencari data akan dikaitkan dengan teori ya? Apakah ya kan itu kan? Jadi jangan lupa ya. Jadi jangan kan karena ada lagi ada ini nah nanti itu tentatif untuk sambil jalan memang datanya oke menarik itu yang akan dijelaskan. Jadi itu saja dari situ. Ketika nanti teorinya belum rinci belum detail ya dirincikan lagi karena ketika teori konsepnya kurang detail nanti Anda akan terlewat data-data yang menarik itu kan gitu kan. Ya sehingga nanti jika ternyata atau nanti khawatir ya proposalnya betul tapi nanti datanya nggak bisa dibuat secara mendalam. Jadi saya kira itu oke lah apapun teorinya masuk di situ itu sebuah kesadaran tapi nanti setelah mencari data pahami betul pertanyaan berikutnya ya terus mana bagian-bagian mana yang bisa dijelaskan dengan teori walaupun utamanya adalah sosialisasi terus persoalan antaranya sebetulnya apa lakukan anak kemudian variabel berbeda kan tadi persoalan karakter ya. Jadi itu saya kira fleksibilitasnya harus dipahami ya hingga nanti besok itu di sini namanya bisa dijelaskan dengan teori akil bagiannya ini kan gitu kan karena itu adalah satu akil adaptasi apa
perubahan singkatannya. Teori aksi ini Bapak. Iya. Pak, kepanjangannya adaptation adaptation. Buka ya Pak. Kepanjangannya. Siap. Nyamannya kan ini kan satu dulu ya, kita cek ya. Nah, Pak. Dari mana kok hilang? Enggak. Kering nggak sempat? Cara Cito ketika dia mencipta lagu, membuat band, ya, sehingga siapapun silakan mengunduh itu kan sebuah adaptasi supaya proses pemberian resource kepada para guru bisa terjangkau secara cepat. Kalau dulu guru-guru mengandalkan dari guru-guru ya, kumpulan lagu anak-anak, sementara di dinasnya sendiri sana tidak pernah merubah itu ya. Jadi supaya kebutuhan guru menjadi lebih cepat terpenuhi ya dengan tuntutan lagu-lagu yang sesuai dengan tema, akhirnya kan itu memberikan itu ya, membuat satu sistem itu kan adaptasi itu ya, adaptasi. Jadi model dulu itu guru itu berubah kalau dilatih dulu, dikasih buku dulu. Sekarang ditembus itu dengan adanya media sosial itu adaptasi dulu. Bisa dijelaskan dengan detail ya gitu kan. Terus apa lagi ya, potensi ya kan enggak tuh ya. Macam-macam lah. Di dalam proses sosialisasi itu kalau teori-teori itu bisa digunakan bisa ya gitu ya. Ya jadi frame utamanya sosialisasi, terus variabel dependennya adalah pendidikan karakter ya, nanti yang ada muatannya di lagu-lagu ya. Terus tadi Pak Manto juga mengatakan dari aspek estetikanya gitu ya, karena ontologisnya memenuhi persyaratan ya. Dan tadi dari sampaikan juga pertama bahwa anak itu ya bukan titipan orang biasa, tapi bagaimana pencipta lagu itu bisa menangkap kebutuhan anak gitu kan melalui karya ciptanya. Saya kira itu Mas Udi. Hatur nuwun Bapak. Terima kasih Dr. Sintomasi. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Muhammad Jazul Teguh. Kami persilakan Prof. Terima kasih Pak Dr. Agus sebagai pimpinan sidang. Saya hormati juga Ibu Dr. Fortuna, Bapak Sunarto, dan Bapak Dr. Udi. Terima kasih tadi sudah memberikan komentar ya tentang rencana penelitian ini ya. Dan saya kira masukannya juga baik tadi ya. Hanya begini, menulis sedikit itu lebih sulit daripada menulis banyak ya. Ya, jadi memang di awal saya biarkan aja Mbak Putri mau menulis apa silahkan, yang jelas apa yang mau ditulis, bagaimana cara menulisnya untuk mencapai satu sasarannya ya. Kemudian dampak apa yang nanti kemungkinan akan ditimbulkan. Yang benar logika berpikir itu sudah benar ya biar sambil berjalan ya. Sambil berjalan, tapi sekali lagi menulis sedikit itu lebih sulit daripada menulis banyak, apalagi yang menulis perempuan ya. Banyak cerita ke sana kemari itu. Kadang-kadang tidak fokus ya. Tapi ya biarkan, tapi saya bisa menangkap esensi dari rencana penelitian ini ya. Saya kira tadi yang perlu ditegaskan ya, makanya tadi teorinya juga banyak, ya biarkan aja lah. Itu teori memang terlalu banyak dan terlalu besar teorinya sebenarnya. Nah,
Nanti ada teori yang lebih mikro, yang mungkin lebih tajam ya untuk menganalisis ya. Teori fungsional itu banyak ya. Tadi mau pakai itu kalau Tucker Pearson itu terlalu besar itu ya, mungkin bisa Manilowski atau Jeffrey apa itu, nah itu bisa nanti. Tapi paling tidak sudah memahami dulu mau kemana ya dan caranya seperti apa. Dan sekali lagi teori itu sebenarnya sebagai alat ya penuntun untuk masuk ke dunia analisis ya. Tadi yang dipermasalahkan Ibu Fortuna tadi soal kemandekan. Sebenarnya kan ini kemandekan dalam arti stagnan ya. Stagnan itu dengan pengertian soal sosialisasinya ya. Mungkin lagunya banyak ya, tapi kalau tidak diekspos, tidak dipromosikan, tidak disosialisasikan, ya kan tidak akan nampak kan. Nah, sebenarnya inti masalahnya di pada sosialisasi Anda itu ya. Saya menangkapnya begitu. Dan lagu Jito itu hanya sebagai sampel ya. Jadi saya kira tadi benar Bu Fortuna mengatakan banyak pencipta yang baru-baru. Nah, ini Anda mengambil kasus ya, sampel itu di Jito ya. Dan alasannya apa? Alasannya tadi, alasannya seperti yang dikatakan Pak Narto, ya perlu ada ketokohannya itu apa. Nah, ya. Kalau tadi Bu Fortuna mengatakan kok sudah banyak kajian pustaka, sebenarnya bukan kajian pustaka maunya itu untuk menegakkan suatu angle tertentu supaya lebih kuat. Ya. Kalau kajian pustaka itu mestinya di bab 2 ya. Sekedar informasi untuk menegaskan statement yang sedang dikemukakan di dalam latar belakang itu ya. Jadi sifatnya itu meneguhkan ya. Ya, sifatnya referensi itu sifatnya meneguhkan, baik itu berupa jurnal, media massa. Nah, tadi itu meneguhkan itu tolong dipahami juga ya. Kemudian yang tadi disampaikan Pak Narto, saya kira ini penting ya soal estetika. Nah, kalau soal estetika musik, yang tahu benar-benar orang musik ya, itu sangat teknis. Nanti kajiannya lebih ke teknis ya. Jadi apa yang dimaksud estetika, pemahaman estetika untuk musik, terutama untuk lagu anak ya. Ini saya kira penting untuk diangkat, terutama di ontologinya ya. Kemudian di epistemologinya nanti lebih dipertajam teorinya ya, tidak usah banyak teori, beberapa saja ya yang bisa mewadahi kemauan peneliti ya, sesuai dengan masalahnya ya. Itu. Dan tadi Pak Udi tanya soal agil kan ya. Sebenarnya agil itu juga sudah mewakili semuanya kalau kita mau cermat, mau teliti betul ya dengan agil. Tapi memang ada hal yang mungkin tidak pas di situ ya. Adaptasi ya, terutama adaptasi itu saya kira suatu bentuk sosialisasi ya, harus menyesuaikan lingkungan. Nah, itu satu bentuk semacam itu. Ya, tadi soal lagu sepanjang masa atau di sepanjang masa, saya kira itu Mbak Putri yang lebih tahu ya. Nah, itu kan soal apa kajian musik ya, dan apa istilahnya indikator yang disebut lagu anak itu kan mungkin lebih terkait dengan estetikanya ya. Kemudian yang perlu Mbak Putri lakukan ya, nanti dari pemikiran tadi ya, dan ditulis itu diperpadat ya, dipadatkan. Kemudian coba direnungkan. Ini kan menurut saya itu tulisannya masih gedabiah yang kalau orang Jawa bilang itu. Maunya semua ditulis gitu ya. Lah, kadang-kadang maunya semua ditulis itu kadang-kadang menjebak dirinya sendiri. Nah, ini perlu perenungan, perlu pembiasaan. Memang tidak mudah menulis simpel, itu tidak mudah, butuh proses ya. Ya, butuh proses. Tapi saya kira komentar dari para evaluator yang lain tadi saya kira banyak masukan dan lebih menegaskan ya, sebenarnya lebih ditegaskan. Tadi dari Bu Dr. Fortuna, Pak Narto, dan tadi Pak Udi semua kan ingin menegaskan ya, menegaskan harus tegas yang mana kan gitu. Ya, soalnya
konteks kajian ilmu sosial itu bisa memunculkan interpretasi yang beragam, ya, tergantung cara pandangnya, ya, tergantung perspektifnya. Nah, makanya harus lebih tegas mana yang mau digunakan, ya. Kemudian ya sementara memang kita tidak bisa mendekati sesuatu yang betul-betul pas gitu ya, tapi paling enggak mendekati, ya, mendekati. Karena ilmu sosial itu bukan ilmu pasti, sehingga yang paling dekat itu yang analisisnya paling tajam itulah yang dalam tanda kutip dianggap tepat dan benar. Ya. Benar yang sifatnya sementara, ya, dalam keilmuan sifatnya sementara. Jadi satu tadi sosialisasi itu harus ditegaskan lagi, ya. Jawaban Mbak Putri tadi sudah benar, ya, cuma masih kemana-kemana sehingga menimbulkan tafsir yang lain juga, bisa menimbulkan tafsir yang lain. Ya. Kemudian saya setuju soal estetikanya tadi, ya, dan mana nanti silahkan direnungkan dulu, ya, kalau mau pakai tackle person itu semua sudah mencakup tackle person itu. Tapi tackle person itu kan masih dikaji oleh para ahli menjadi teori yang lebih kecil, yang lebih fokus. Ya. Tackle person itu kan tidak berdasarkan apa ya penelitian empirik, ya. Dia banyak bicara soal konsep, ya. Sehingga memang pemikirnya sangat luas, ya, bagus. Tapi untuk diimplementasikan itu masih butuh perjalanan panjang. Ya. Nanti tolong direnungkan dulu. Tadi masukan dari Bapak Ibu tadi, terus fokusnya mau kemana, yang jelas harus tegas. Ya. Ini belum ke lapangan, nanti kalau sudah ke lapangan tuh data-data itu bisa menarik, banyak yang menarik. Ya. Kalau apa semacam hipotesis kerjanya itu tidak jelas, ya nanti bisa goyah. Ya. Penelitian itu goyah itu dalam pengertian bisa sedikit menyimpang dari fokus masalahnya. Ya, ini tolong dicermati, ya, Mbak Putri. Saya kira tadi komentarnya saya kira lebih mengarahkan supaya proses atau arah perjalanan nantinya mau apa, bagaimana sarana yang digunakan, ya, alat apa yang digunakan untuk menganalisisnya itu harus relatif tepat, ya, tidak masih bisa menimbulkan alternatif yang berbeda. Saya kira itu, ya, yang perlu saya sampaikan. Jadi saya merangkum tadi hal yang paling penting, ya, yang saya kira untuk lebih fokus, ya. Semakin fokus itu semakin mudah penelitian sebenarnya. Tapi kalau masih banyak interpretasi, nanti ketika di lapangan di datanya itu bisa macam-macam nanti gedabiah lagi, gedabiah apa ya bahasa Indonesia itu, ya, berkembang kurang fokus, ya tidak salah, tapi tidak kurang fokus gitu, ya. Dan satu penelitian memang mestinya sesuai dengan keilmuan, tapi di tempat kita di Indonesia itu belum bisa karena banyak kepentingan, ya. Kalau seperti kapan Pak Narto tadi, lah itu kalau yang baca itu ilmuwan sesuai bidangnya itu pas. Tapi kalau masyarakat lain bidang lain ingin memahami, ya juga susah kan. Nah, jadi kadang-kadang ada bumbu-bumbu yang perlu juga kan gitu. Makanya kalau saya yang penting datanya itu semakin banyak data semakin baik, ya. Semakin banyak data semakin baik. Soal nanti dirumuskan, perumusannya itu masih gedabiah atau semua sudah simple betul, sudah seperti cabai rawit, ya, sudah rawit, ya, padat, ya, indah berisi, padat dan berisi, ya. Itu butuh proses, ya, tidak langsung jadi ujuk-ujuk bisa nulis baik dengan praktis, itu tidak mudah, ya, butuh proses. Ya. Tapi dengan masukan tadi sebenarnya mengarah pada sesuatu yang tadi padat tapi berisi gitu, ya. Itu saya kira arahnya ke sana. Jadi pada penegasan, pemfokusan harus jelas semuanya. Dan kalau sudah jelas itu berarti membatasi diri, ya. Semakin Anda menegaskan itu berarti Anda membatasi diri kajiannya, ya.
Kalau nanti ada informasi lain ya besok aja, kalau dalam penelitian lain mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi kalau ini sudah tegas, sudah fokus, ya sudah ikuti dulu saja apa yang diinginkan untuk kepentingan ini disertasi ini. Ya. Perkara nanti setelah selesai itu dulu atau kemudian banyak data yang perlu diteliti lagi lah, itu persoalan lain. Ya. Oke, saya kira begitu komentar saya. Ya. Atau mau ditanggapi? Silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Matur nuwun, Prof. Des. Ya. Oke, monggo Pak Agus, saya kembalikan Pak Agus kalau enggak ada. Terima kasih, Prof. Jazuli. Ya. Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, kita semua sebentar untuk mendiskusikan, para penguji memutuskan hasil ujian proposal disertasi saudara ujian Anita Sutikno. Mohon izin kami Putri Anita Sutikno berdasarkan diskusi Dewan Penguji diputuskan bahwa proposal disertasi saudara diterima dengan catatan perbaikan sesuai dengan saran para penguji. Oleh karena itu mohon diperbaiki dan silakan konsultasi dengan para penguji untuk perbaikannya. Saya kira itu. Terima kasih Dr. Fortunata. Ya, itu atas bantuan dan sekian kalinya. Mohon bantuan sekali lagi nanti Mbak Tias. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Tias, matur nuwun Pak Narto, matur nuwun Prof. Des. Ya. Pak Udi, matur nuwun. Segera mendaftar yang ujian proposal, yang sudah ujian proposal kami tunggu untuk segera mendaftar ujian tertutup. Terima kasih atas partisipasi saudara. Baik, kami tutup ujian proposal disertasi atas nama Putri Anita Sutikno dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semua selamat siang. Selamat sore, Bu Tias. Selamat sore, Prof. Pak Narto. Selamat Mbak Putri. Terima kasih Pak Agus. Mohon izin. Terima kasih. Besok nanti saya ke Jogja, Mbak Tias, ke kampus lagi. Ya, semoga nih Pak Agus ditunggu. Pak, PR1. Selamat sore. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit. Recording stopped. Halo Mas Rian, ini saya di rumahnya Prof. Cecep ini. Iya. Nah ini sama Prof. Cecep di sini. Mas Rian, Prof. Dia mau monggo Mas. Mas Rian, Prof. Mas Rian. Iya. Lampung, yang dari Lampung. Iya. Iya. Baik. Oke, satu langkah sudah, ini tinggal. Ayo langsung gaspol kata Pak Madu.
Terima kasih Mas Rian.